Masyarul ikhwan rahimakumullah. Setiap manusia yang sudah balik pasti mereka akan menuju jenjang yang dinamakan pernikahan. Yang dimana dalam pernikahan itu ada kewajiban, yaitu kewajiban seorang suami dan kewajiban seorang istri. Pangersa Abah ketiga manakib di Lampung, di Islamic Center Lampung, beliau bersabda, kalau mau pusing silakan nyandung. Perkataan itu bukan hanya beliau sampaikan, sampai mic itu diberikan. Yang saya rasa terkejut dikala Kiai Amin diberikan itu, suruh mengucapkan, kalau mau siap pusing ya nyandung. Itu ucapan bangsa Abah. Setiap manusia memang punya keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan jasmaniahnya saja. Karena didorong oleh hawa dan nafsunya. Maka dari Ibnu Qatadah dan Ka'ab berkata, yang pertama ditanyakan kepada seorang wanita kelak di hari kiamat ada dua, yaitu bagaimana seorang wanita itu kewajibannya tentang sholat 5 waktu. Dan yang kedua, kewajiban tentang ketaatannya terhadap suami. Maka di sini setiap wanita atau perempuan yang sudah menjadi istri daripada seorang laki-laki, mereka harus mempunyai kewajiban dan kelak dipertanyakan di yaumul qiyamah bagaimana kewajibannya melaksanakan sholat 5 waktu. Ini tuh tidak lain bagaimana kewajiban suami untuk mengingatkan seorang istri untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu diperoleh dari perjalanan di mi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana ketaatan seorang istri kepada seorang suami. Bagaimana dia bisa menjaga auratnya, baik di hadapan suaminya dan juga di luar daripada rumahnya. Maka dari Hasan, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang istri lari meninggalkan suami tanpa alasan nyata atau yang hak untuk dirinya, maka selama itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ia menyerah kepada suaminya dan menyatakan, lakukanlah sesuka hatimu kepadaku. Dan seorang istri ketika sholat tidak mendoakan suaminya, maka sholatnya ditolak hingga mau mendoakannya. Sampai seperti itu kewajiban seorang istri kepada seorang suami. Maka dari Qatadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya di Mina bersabda, Inna lakum ala nisaikum haqqan wa inna min haqqikum golaihinna an yahnatsna furushakum wala ya'zanna fi buyutikum di ahadin taqrahunahu wala ya'tina bifahishatin mubayinatin fa in khunna fa'alna dzalika faqad ahallallahu lakum an tadribuhunna darban ghaira mubarrihi wa inna min haqihinna alaikumul
kiswata wal nafaqata bil ma'rufi. Hai sekalian manusia, kalian ada hak-hak atas istri dan mereka pun ada hak-hak atas kalian. Dia di antara hak-hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu satu, memelihara tempat tidur. Tidak boleh memasukkan seseorang pria yang tidak disenangi ke rumahnya. Maksudnya, tidak boleh tempat tidur itu untuk sang istri ditempati oleh laki-laki lain. Mereka harus mensterilkan tempat tidur itu, jangan sampai tempat tidur itu ada laki-laki lain di tempat tidur tersebut. Yang kedua, tidak boleh berbuat kekejian yang nyata ataupun tersembunyi. Pelanggar atas hal ini Allah menghalalkan kamu suami memukulnya, tapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. Adapun hak istri, kewajiban suami yaitu mencukupi keperluannya seperti pakaian, nafkah, baik lahir dan batin, dan lain-lain. Maka dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang istri ketika aktif melakukan sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kehormatan atau kemaluannya, serta berbakti kepada suaminya, maka disuruhkan masuk surga dengan memilih pintu yang mana saja. Maka dikatakan seperti itu, min ayyi abwabil jannati sya'at. Maka pilih pintu mana yang kau pilih dengan ketaatannya kepada seorang suami. Maka dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW, seandainya seorang istri ketika menjilat darah dan nanah yang mengalir dari kedua lubang hidung suaminya, belum cukup untuk memenuhi semua hak suaminya. Itu sampai kewajiban seorang istri pada suami seperti itu. Tapi kebalikannya, bagaimana hak istri atas kewajiban seorang suami? Maka Islam betul-betul menjaga supaya kita bisa menjaga semua itu. Maka Syekh Abu Laid As-Samarqand meriwayatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin nasihat untuk orang-orang yang lupa. Dengan sanadnya dari Sayyidina Anas bin Malik, katanya ditanyakan Rasulullah SAW, manakah orang yang lebih sempurna imannya? Apa jawab Rasulullah? Yang terbaik akhlaknya terhadap keluarganya. Maksudnya dia baik terhadap istrinya. Maka si Abu Laid meriwayatkan dengan sanadnya dari Sayyidina Umar, Nabi SAW bersabda, kalian adalah pemimpin dan akan dituntut oleh yang dipimpinnya, rakyatnya. Seorang pimpinan masyarakat luas juga akan dituntut dengan kepemimpinannya terhadap mereka. Seorang suami adalah pimpinan rumah tangga, juga akan dituntut tentang keluarga yang ia pimpin. Seorang pembantu atau hamba, pemelihara hartanya, harta tuannya, ia pun akan dituntut bagaimana cara menjaganya. Ingatlah bahwa kalian adalah pimpinan dan seorang pemimpin pasti dituntut pertanggungjawabannya terhadap bawahannya atau yang dipimpinnya. Maka di sini pentingnya seseorang mempunyai kewajiban. Setiap manusia itu pemimpin. Pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia ini. Maka dalam hal ini, ketika sering mendengar kebijaksanaan suami dalam menyikapi istri, dianggap sikap pengecut. Kadang-kadang dalam obrolan, mau ngopi harus izin istri. Mau nongkrong bareng teman harus izin istri. Kemana-mana harus izin istri. Maka dikatakan, itu mah orang DKI. Di bawah kendali istri. Maksudnya apa? Dasar suami takut kepada istri. Kira-kira begitu candaan yang sering kita dengar di kalangan
bapak-bapak muda atau bapak-bapak yang sudah apkir, mereka berbicara seperti itu. Maka Imam Asy'arani dalam kitab Al-Minan Al-Kubra memiliki pandangan menarik mengenai fenomena ini. Apa yang beliau katakan? Wa mimma an'amallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya. Salah satu anugerah Allah kepadaku, aku memiliki kesabaran. Kasratu sabri ala jaujati iza maridat. Maksudnya kesabaran yang besar atas istriku saat ia sakit. Wala astan kifu min al amsaha ma tahtaha min qazuratin iza azazat aniz zahabi ilal khala'i. Aku tidak pernah gengsi membersihkan kotoran-kotoran di bawah tubuhnya saat ia tidak mampu berjalan ke toilet. Ini adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya. Apapun keadaan seorang istri itu, ia harus punya sikap yang sabar. Dia harus bisa melihat apapun yang terjadi pada istrinya, dalam keadaan sehatnya maupun dalam keadaan sakitnya. Dia sudah menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat ini dalam huruf ketiga di dalam bulan Rajab ini, baro'atum minan nifaq, yaitu dia kalau berjanji tidak hianat. Tapi kalau orang yang nifak munafik, dia berjanji akan hianat. Bila diamanahi, dia akan namanya tidak memenuhi amanahnya. Maka Imam Sya'rani menyebut sabar atau perilaku istri adalah anugerah dari Allah. Ia menganggap kesalahan dan keburukan yang muncul dari pasangan adalah keniscayaan. Itulah sebabnya sabar atasnya merupakan keniscayaan pula. Berharap pasangannya hanya berbuat baik dan bersikap manis itu adalah konyol. Maka terima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik kita terima, yang namanya buruk pun kita terima. Bagaimana kita menyikapi ini dalam perjalanan kita suluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak bagaimana kisah kasih sayang yang tanpa tepi. Kalau dalam buku guru kita, Lautan Tanpa Tepi, ini kasih sayang tanpa tepi yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah dalam menghadapi istrinya. Ketika Ibnu Ajibah sedang asyik beribadah di tempat khusus yang letaknya di atas rumah, tempat itu memang ia buat untuk menepi ujlah, menyendiri, berkontemplasi. Lama sekali Ibnu Ajibah berada di dalam istrinya, merasa cemburu karena tidak diperhatikan. Dia ijlah kok sendirian, tidak tahu waktu, ujar istrinya. Akhirnya dengan perasaan marah dan kesal, istri Ibnu Ajibah memutuskan naik ke atas, menyeret Ibnu Ajibah keluar sembari ngomel ngalornya dulu. Tak henti-hentinya di situ. Ya kita tahu seorang istri pasti kalau ngomel-ngomel, kalau tidak diberhentikan dengan sesuatu yang merah, itu tidak akan berhenti. Itu pasti. Maka istri daripada Ibnu Ajibah tidur di luar rumah dan menguncinya dari dalam. Ibnu Ajibah dikeluarkan dan dikunci dari dalam. Esok harinya Ibnu Ajibah membawa 2 potong keju yang ia taruh di baskom. Ia menghampiri sang istri yang ternyata masih marah kepadanya. Bejana berisi 2 keju dengan Ibnu Ajibah direbutnya. Si istri mengaduk-aduk adonan dari keju tersebut dengan kakinya. Ibnu Ajibah hanya diam sembari duduk melihat perilaku istrinya. Tak lama sang istri melemparkan adonan yang telah diinjak ke muka Ibnu Ajibah. Bahkan
kepala Ibnu Ajibah sempat dibenturkan ke tembok. Bayangkan, seorang wali begitu indahnya, dikala sedang ujlah mengingat Allah, tapi punya kewajiban pada seorang istri, itu dihinakan. Adonan yang sudah diinjak oleh kaki istrinya dilemparkan kepada Ibnu Ajibah sehingga kepalanya dibenturkan ke tembok. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Ajibah? Apakah dia membalas perlakuan istrinya kepadanya? Dan alih-alih Ibnu Ajibah marah, justru memberikan pembelaan atas sikap istrinya. Ia mengatakan, wasahibul goiroti ma'zurun fi kulli mayyasduru minhu. Segala hal yang dilakukan orang yang sedang cemburu, ia harus dimaklumi. Aro'aita law ro'aitam ro'ataka tadhabu ila ghairika yal'abu biha hal kunta nasbiru. Andai kau melihat istrimu bersenda gurau dengan lelaki selain kamu, apa kau bisa bersabar? Fal amru wahidun fakama la yasbiru rajulu ala ru'yatim ra'atihi ma'a ghairihi. Persoalan cuma satu, sebagaimana laki-laki tidak akan mampu bersabar melihat istrinya bersama lelaki lain. La tasbirul mar'atu ala jaujiha tarahu ma'a ghairiha. Begitu pula wanita tidak akan sabar melihat suaminya bersama selainnya. Perkataan Ibnu Ajibah luar biasa. Kisah tersebut terekam dalam Safat min Akbar al-anbiya wal ulama wal awliya wal hukama fi al-sabr ala al-jaujat. Ibnu Ajibah sangat sadar, sangat paham bahwa apa yang dilakukan istrinya berangkat dari kecemburuan. Sesuatu yang lazim terjadi pada dua insan yang saling mencintai, kecemburuan yang besar muncul dari cinta yang dalam. Seringkali kedalaman rasa cemburu melahirkan sikap-sikap di luar nalar, di luar kontrol manusia. Seperti Ibnu Ajibah, meski terlihat kasar, tapi tetap sumbernya adalah cinta. Maka kita sebagai seorang suami melihat itu dengan didasari dengan kecintaan. Awal suatu yang indah jangan sampai terlepas. Maka guru kita luar biasa pada saat itu. Sehingga saya berpikir, oh ternyata kalau manusia ingin pusing, silakan nyandung. Dan ini menandakan betapa para guru kita mencintai istri-istrinya, menerima apapun keadaannya dengan kebaikannya, bukan melihat dari sisi buruknya. Bagaimana pertemuan dengan kebaikan diakhiri dengan kebaikan, bagaimana mereka mengarungi biduk rumah tangga supaya tercatat di dalam dirinya, terhampar dalam perjalanannya, bahwa semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia akan terbebas daripada penyakit munafik dalam dirinya yang membuat dia selalu dihinggapi rasa berlebihan secara sifat kemanusiawiannya. Maka di situ maka diberikan oleh Allah bagaimana Allah titipkan kecintaan, kesabaran yang membuat mereka bisa melakukan perjalanan dalam dunia ini menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.